Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu pada subbab karakteristik grafik fungsi kuadrat. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita simak materi bersama-sama. Karakteristik grafik fungsi kuadrat, kita ingat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, berdasarkan nilai A, jika A-nya positif, maka grafiknya akan membuka ke atas atau seperti orang tersenyum. Nilai optimumnya sebagai nilai minimum, karena titik puncaknya ada di bawah. Kemudian, jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah atau seperti orang yang sedih, cemberut. Dan nilai optimumnya sebagai nilai maksimum, karena titik puncak sebagai titik tertinggi. Ya. Yang kedua, berdasarkan nilai B. Nilai B ini memengaruhi puncaknya ya. Jika A kali B positif atau A dan B bertanda sama, maka puncak ada di kiri sumbu Y. Yang kedua, jika A kali B kurang dari 0 atau A dan B berlainan tanda, maka puncak ada di kanan sumbu Y. Yang ketiga, jika A kali B sama dengan 0, maka B-nya 0, maka puncak tepat di sumbu Y. Bisa kita lihat, puncaknya ada di kiri, maka A kali B itu positif atau A dan B tandanya sama. Bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kemudian kalau puncak menempel atau tepat di sumbu Y, maka B-nya adalah 0. Jika puncaknya ada di kanan sumbu Y, maka A kali B itu kurang dari 0. Atau A dan B-nya berlainan tanda. Ingat ya, A itu kaitannya membuka, B itu kaitannya dengan puncak. Kalau kita analisis grafik ini, nah dia senyum, maka A-nya adalah positif. Kemudian puncaknya ada di kiri, berarti A dan B tandanya sama. Artinya karena A-nya positif, berarti B-nya juga positif. Sedangkan pada grafik yang bawah ini, nah bisa kita lihat, dia sedih, berarti A-nya negatif. Puncak di kiri, A dan B-nya tandanya sama, karena A-nya negatif, maka B-nya juga negatif. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang ketiga, berdasarkan nilai C. Jika C-nya positif, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Jika C-nya 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C-nya negatif, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Nah, bisa kita lihat nyinggolnya di sini ya. Nyinggol sumbu Y di positif, maka C-nya juga positif. Nyinggol di sumbu Y tepat di 0,0, maka C-nya adalah 0. Menyinggol sumbu Y-nya di bawah X, artinya menyinggol di sumbu Y di negatif ya, berarti C-nya juga negatif. Berdasarkan nilai D, jika D-nya positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, ini memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya lebih dari 0. Menyinggung sumbu X di 1 titik, berarti D sama dengan 0. Kemudian ini
tidak memotong ataupun tidak menyinggung, maka D kurang dari 0. Lihat lagi, tadi A kaitannya dengan membuka, ketika A-nya positif berarti senyum, A-nya negatif berarti cemberut. B kaitannya dengan puncak, ketika A dan B tandanya sama berarti puncak ada di kiri. Tetapi kalau A dan B tandanya berbeda, puncak ada di kanan. Jika B-nya 0, puncak menempel di sumbu Y. Kemudian untuk C, kaitannya memotong sumbu Y. Jika C-nya positif, berarti memotong sumbu Y di positif. Jika C-nya negatif, memotong sumbu Y-nya negatif. Jika C sama dengan 0, artinya memotong atau melalui di titik 0,0. Sedangkan D kaitannya memotong sumbu X. Jika memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya positif. Jika hanya menyinggung sumbu X, maka D sama dengan 0. Jika tidak memotong dan tidak menyinggung, maka D kurang dari 0. Nah, di fungsi kuadrat ada istilah definit positif dan definit negatif. Nah, yang namanya definit positif artinya nilai fungsi selalu bernilai positif untuk semua X. Dan definit negatif yaitu adalah nilai fungsi selalu bernilai negatif untuk semua X. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini definit positif artinya nilainya selalu positif ya, karena dia di atasnya sumbu X. Sedangkan definit negatif nilainya selalu bernilai negatif. Bisa kita lihat grafiknya selalu ada di bawah sumbu X. Berarti nilai fungsinya adalah negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal. Tentukan nilai A, B, C, dan D dari grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Coba kita perhatikan. Gambarnya tersenyum, maka A positif. Sekarang kita lihat puncaknya. Puncak ada di kiri sumbu Y. Berarti A dan B tandanya sama. Karena A-nya positif, maka B-nya juga positif. Oke, berikutnya kita perhatikan grafik ini memotong sumbu Y di negatif. Maka C-nya juga negatif. Kemudian kalau kita tinjau di sumbu X, ternyata grafik ini memotong di 2 titik. Maka D-nya adalah positif. Jadi bisa kita lihat dari grafik ini, ternyata A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, dan D-nya adalah positif. Contoh yang kedua, tentukan nilai A, B, C, dan D dari grafik ini. Bisa kita lihat, ternyata grafiknya adalah cemberut, sedih. Berarti A-nya adalah negatif. Puncaknya, nah ternyata ada di kanan sumbu Y. Berarti A kali B atau A dan B tandanya berbeda. Karena A-nya negatif, biar tandanya beda, berarti B-nya adalah positif. Kemudian memotong, kalau kita lanjutkan ini ya, ternyata memotong sumbu Y di negatif. Berarti C-nya juga negatif. Kalau dilihat di sumbu X, memotong sumbu X di 2 titik. Berarti D-nya positif atau lebih dari 0. Jadi bisa kita tulis dari grafik ini, maka A-nya positif, B-nya negatif, C-nya negatif, dan D-nya adalah positif. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Oke, lanjut ya ke contoh yang berikutnya. Oke. Tentukan nilai M agar Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus M-4. Grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Oke, bisa kita lihat dari fungsi kuadrat ini berarti A adalah 1,
B-nya 4, C-nya adalah M-4. Karena memotong sumbu X di 2 titik, maka syaratnya adalah D lebih dari 0. Ingat, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nilainya harus positif. Tinggal kita masukkan, berarti 4 dikuadratkan, dikurangin 4, dikali A-nya 1, dikali C-nya M-4 harus positif. Berarti 4 kuadrat 16, kemudian min 4 kali 1, min 4 ya, kurung buka, M-4 lebih dari 0. Ada pengurangan, ada perkalian, berarti kita kalikan dulu. Artinya ini dipelangi untuk membuka kurung. Berarti 16, min 4 kali M, min 4M, min 4 dikali min 4 berarti plus 16, lebih dari 0. Sehingga 16 tambah 16, 32, min 4M lebih dari 0. Kemudian pindah ruas. Menjadi seperti ini. Nah, biar ketemu M, maka harus kita bagi dengan min 4. Karena pembaginya negatif, ingat materi pertidaksamaan. Jika dibagi negatif, maka tandanya akan berubah. Sehingga M yang tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari min 32 dibagi min 4. Berarti M kurang dari 8. Tentukan nilai M agar Y sama dengan X kuadrat min 6X plus P. Grafik menyinggung sumbu X. Bisa kita lihat dari fungsi kuadrat ini, maka A-nya adalah 1, B-nya min 6, dan C-nya adalah P. Karena menyinggung sumbu X, berarti syaratnya adalah D sama dengan 0. Ingat, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nilainya harus sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukkan aja. B kuadrat berarti artinya min 6 dikuadratin. Min 4, A-nya 1, C-nya adalah P. Sama dengan 0. Ini kalau kita kuadratin berarti 36. Min 4 kali 1 min 4 dikali P berarti min 4P. Sama dengan 0. Kemudian 36-nya pindah ruas. Berarti min 4P sama dengan min 36. Biar ketemu P, maka dibagi dengan min 4. Sehingga P adalah 9. P adalah 9. Bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk materinya ya.